Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama channel ini yang akan terus mengudara dan memberikan informasi terkini terkait sirkuit Mandalika seperti apa sekarang ini jadinya maupun persiapan kesibukan apa saja yang terus dilakukan sampai dengan saat ini di tanggal 27 September 2023. Iya, pada sore menjelang malam ini kita kembali lagi ya mengudara di pukul 17.30 buat teman-teman semua para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia. Iya, di area sini kita mulai pantau untuk awalan video kita pada sore menjelang malam ini. Nampak terlihat alat canggih melintas di depan kita yang baru saja menyelesaikan beberapa area run-off yang sudah mereka bersihkan. Jadi ada dua alat canggih, yaitu road sweeper yang saat ini sudah mulai melakukan pembersihan di sirkuit Mandalika. Jadi terfokus dulu di bagian area run-off. Nah, setelah area run-off sudah selesai dilakukan pembersihan sehingga terlihat kinclong dan bersih, maka pembersihan akan berlanjut ke track line atau track utama sirkuit Mandalika, lintasan dengan panjang 4,31 km ini teman ya, yang masih kita tunggu untuk beberapa hari nanti akan dilakukan untuk pembersihan di track line. Jadi untuk saat ini terfokus pembersihannya di bagian area run-off serta inner atau outer aspal yang ada di sirkuit Mandalika dan juga pit in serta pit outnya juga itu yang bagian yang dibersihkan saat ini sebelum nantinya akan berlanjut untuk ke pembersihan di track line. Nah, jadi pembersihan tersebut ya dimulai di hari kemarin dan sampai saat ini masih terus dilakukan untuk progres pembersihan yang dilakukan oleh teman-teman kita yang tentunya profesional menggunakan dua alat canggih road sweeper yang kembali ditugaskan untuk membersihkan aspal sirkuit Mandalika yang saat ini sudah mulai dilakukan. Nah, jadi saat ini kita lihat untuk hasil pengecatan serta kondisi aspal sirkuit Mandalika di tikungan ke-16 yang masih belum dibersihkan. Tinggal kita menunggu waktu dan saatnya, beberapa hari lagi akan dilakukan pembersihan sehingga akan kelihatan kinclong dan bersih. Nah, dan juga nanti setelah aspal sirkuit Mandalika sudah selesai dalam tahap pembersihan, maka akan berlanjut ke proses atau tahap berikutnya, kesibukan yang akan dilakukan nanti menjelang MotoGP misalnya beberapa hari untuk aspal sirkuit Mandalika membutuhkan racing line agar makin lebar. Nah, jadi nanti ya seperti yang kita sudah ketahui info beberapa bulan yang lalu ya, Pak Priandi mengatakan bahwa menjelang MotoGP ini akan mendatangkan alat canggih ya untuk pembentuk racing line sirkuit Mandalika yang bernama Hookmaster 4000 rotating drag yang akan melakukan pembentukan racing line di sirkuit Mandalika menjelang MotoGP ini teman ya. Jadi setelah pembersihan tuntas semua di full lintasan ya, supaya aspal sirkuit Mandalika ya makin meningkat kualitasnya dengan membentukkan racing line, tentunya akan semakin nge-grip dan semakin mendapatkan daya cengkam yang kuat pada saat balapan MotoGP nanti. Nah, dan juga akan dites nanti aspal sirkuit Mandalika setelah ya tuntas dilakukan pembersihan oleh alat canggih tersebut ya, untuk merasakan bagaimana aspal sirkuit Mandalika setelah dilakukan pembersihan. Ya, walaupun kinclong dan bersih tapi harus ya dites terlebih dahulu sebelum dipakai untuk balapan MotoGP. Iya, untuk dipastikan aspal tersebut aman setelah dilakukan pembersihan agar tidak terjadi yang kita tidak inginkan, misalnya licin, karena nanti akan dilakukan pembersihan dengan menggunakan bahan khusus ya sesuai standar internasional seperti deterjen dan busa-busa yang akan membersihkan untuk menginclongkan aspal sirkuit Mandalika. Oke, dan karena di sini kita berada di area belakang pedok melihat ketiga kontainer yang sudah tiba di hari kemarin ya, sempat kita dapat pantau dari kamera udara sekitar jam 17.30 kita mengudara. Nah, jadi ketiga kontainer yang sudah tiba di area belakang pedok tersebut merupakan isinya beberapa logistik dari para pembalap yang saat ini sudah tiba duluan ya, dari logistik yang datang kolonter pertama dan nantinya akan datang secara bertahap-tahap untuk logistik berikutnya. Dan saat ini ketiga kontainer sudah tiba yang isinya adalah ya logistik kebutuhan keperluan untuk balapan MotoGP. Nah, sedangkan untuk logistik berikutnya yang isinya nanti adalah motor dari MotoGP, yang mana kita ketahui untuk saat ini beberapa hari lagi ya MotoGP akan digelar di Motegi Jepang untuk sirkuit di Jepang, dan setelah di Jepang maka ke Mandalika. Jadi setelah balapan di Jepang baru nanti akan diberangkatkan untuk logistik yang dari Jepang ke Mandalika.
Oke, dan kemudian kita lanjut lagi, kita terfokus ya di pengerjaan pembuatan JPO yang saat ini terus dikerjakan ya menjelang malam ini ya, di sore menjelang malam saat ini terus ya melakukan pengerjaan seperti pengelasan besi-besi, karena JPO saat ini kita ketahui ya dibangun secara permanen karena sudah nampak terlihat di bagian area sebelah kiri maupun kanan ya sudah dilakukan pembetonan, sehingga sekarang ini terfokus untuk para pekerja di bagian dari akses jalan yang ada di tengah-tengah dari gerbang utama menuju ke Tunnel 1 ya, supaya para penonton nanti akan kembali dimudahkan dengan hadirnya ya kembali jembatan penyeberangan yang saat ini dibangun secara permanen, biar teman-teman semua para penonton mudah menjangkau antara Tribun Royal Box dengan Tribun Telak Kelas. Iya, agar tidak menjangkau kembali akses jalan yang cukup terpaut jauh tersebut ya pada pengalaman menonton MotoGP 2022 lalu maupun WSBK di tahun 2021 lalu teman-teman ya, yang mana pada saat itu tidak ada jembatan penyeberangan sehingga para penonton melewati akses jalan yang cukup terpaut jauh untuk menuju ke tribunnya masing-masing, sehingga memakan waktu yang lama, dan pada saat itu kita tidak tahu kondisinya ya, kita kepanasan dan juga pada saat hujan kita kehujanan dengan memakan waktu yang cukup lama melintasi dari akses jalan tersebut. Nah, sekarang dibangunkan jembatan penyeberangan kembali sehingga tidak sampai 1 menit pun kita sudah sampai di tribun yang kita inginkan teman-teman. Nah, jadi luar biasa MJPA membangunkan JPO kali ini dengan permanen. Nah, jadi tidak bongkar pasang seperti yang kita sudah ketahui ya, pada beberapa bulan WSBK digelar di sirkuit Mandalika. Menjelang WSBK dipasang JPO dengan ketinggian beberapa meter pada saat itu, lebih tinggi ya. Dan setelah WSBK selesai dibongkar kembali. Agar seperti itu, agar dapat digunakan, agar tidak repot membongkar pasang. Ya, jadi sekalian dibangunkan permanen untuk gelaran-gelaran berikutnya, internasional maupun nasional. Dan juga akan dapat digunakan pada acara-acara yang lain seperti track day maupun track walk, untuk teman-teman semua maupun para pengunjung ya bisa melintasi dari jembatan penyeberangan tersebut ke area-area yang kita inginkan teman-teman ya. Oke, dan baiklah, karena di sini kita sudah tiba jauh ya di lintasan tikungan ke-6, di sini hampir kita menuju ke tikungan ke-7. Iya, dan kita langsung saja untuk melihat kondisi terbaru ya, wajah baru dari sirkuit Mandalika setelah dilakukan pengecatan yang nampak seperti ini di sore menjelang malam. Ya, nampak semakin terlihat menyala dari warna cat yang baru ini, warna merah maupun putih serta hijaunya. Nah, inilah dia teman-teman ya, diterangi dengan sunset yang akan tenggelam di sebelah barat ya, menerangi dari cat sirkuit Mandalika yang terlihat menyala di sore menjelang malam ini. Dan juga inilah dia alat canggih yang tentunya ini alat untuk membersihkan track line maupun aspal yang lain-lain teman-teman, yang saat ini mereka terfokus untuk pembersihan run off terlebih dahulu, untuk membersihkan debu maupun yang lain-lain agar menginclongkan dan makin bersih dari aspal sirkuit Mandalika ini. Nah, jadi di sini ya memiliki alat sikat maupun sapu serta penyedotan debu juga lengkap ya, untuk alat yang ada 2 unit yang saat ini bertugas ya melakukan pembersihan di sirkuit Mandalika. Oke, baiklah, kita lanjut ke progres kesibukan berikutnya ya, untuk pembersihan perawatan rutin terus dilakukan sekarang ini di area rumput sirkuit Mandalika. Setelah dilakukan pemotongan pemerapian, maka dilakukan penyiraman rutin di pagi, siang, dan sorenya, selalu kita lihat dari kamera udara. Dan mereka saat ini lagi terfokus ya untuk penyiraman area rumput dengan seluas ini yang ada di sebelah kanan lintasan tikungan ke-9 menuju tikungan 10, yang saat ini teman-teman kita ya melakukan pembersihan. Nah, jadi tak hanya satu saja yang melakukan penyiraman di area rumput sirkuit Mandalika, tapi beberapa tim yang lain yang tentunya seperti ini ya, yang membawa tong air dengan dump truknya, dan juga ada beberapa teman kita yang mengikuti untuk menyirami area rumput di sirkuit Mandalika. Jadi ada beberapa truk yang mengangkut air yang juga ikut serta ya mempercepat ya dari cepat hijaunya area rumput di pinggir trek sirkuit Mandalika. Ya, yang tentunya mereka semua ya rutin menyirami area rumput sirkuit Mandalika di pagi, siang, dan sorenya. Jadi tak hanya satu truk saja, tapi beberapa truk yang lain dan teman-teman yang lain juga ikut serta menyirami area-area rumput yang lain setelah dilakukan pemotongan atau pemerapian. Jadi saat ini ya dirawat terus, disirami dan ditaburkan pupuk khusus biar cepat menghijau, tumbuh dengan cepat ya untuk area rumput sirkuit Mandalika.
Oke, dan kemudian di sini kita sudah berada di depan dari bangunan tempat papan sponsor dari Pertamina yang dulunya terlihat dan sekarang ini sudah dicopot untuk logo maupun ya tulisan dari Pertamina tersebut, sehingga akan digantikan atau diperbaiki dengan sekeren atau semenarik mungkin. Oke, dan kemudian kita akan melihat di area yang lain ya, kita tinggalkan untuk aktivitas ya penyiraman yang terus dilakukan oleh teman-teman kita di sini. Sekarang kita akan melihat untuk kondisi terbaru di area yang lain maupun kesibukan berikutnya. Ya, inilah dia, kita sudah berada ya dari ketinggian sini untuk melihat keseluruhan dari sirkuit Mandalika. Ya, mulai dari Bukit 360, area rumput ya sudah sejauh ini. Dan juga inilah dia tikungan 10, kita berbelok ke arah kanan langsung. Dan langsung saja kita akan sorot ya lebih jelasnya untuk melihat sempurnanya ya untuk hasil pengecatan yang sudah tuntas ya dilakukan oleh tim ahli luar negeri atau tim RMI yang sudah melakukan pengecatan di bagian track limit, garis verge dan juga garis curb teman-teman. Nah, inilah dia, kita lihat di bagian tebing bukit ya sebelah kiri maupun kanan saat ini sudah mulai tumbuh untuk tumbuhan yang sudah ditanam beberapa hari yang lalu ya, jadi cepat sekali tumbuh subur. Dan saat ini kelihatan makin membesar, tentunya nanti akan kelihatan ya bukit di sini akan semakin menarik dan semakin hijau untuk menyambut MotoGP.